It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya, kita tidak hanya mengajarkan teori atau melatih kecerdasan otak semata. Terlebih dari hal itu, ajarkanlah hal-hal kemanusiaan, kepedulian, dan cinta kasih. Sekolah berperan penting dalam memajukan sumber daya manusia, di mana terdapat proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan belajar mengajar lebih efisien, maka harus ada seorang pemimpin yang mengatur dan mengelola proses tersebut. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentu perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil akan menentukan arah pembelajarannya. Bagaimana ke arah pembelajaran yang dimaksud? Yakni bermakna bagi murid jika memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal itu juga disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Guru dapat menerapkan sistem AMONG dalam pembelajarannya. Sistem AMONG merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena berdasarkan asih, asah, dan asuh, yang bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat anak dan kemerdekaan belajarnya. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara mengarah pada sistem AMONG. Ingarsa Suntulodo artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, mampu mengajak di sekitarnya bersinergi untuk mencapai sebuah visi sekolah. Guru sebagai seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan muridnya, mempererat hubungan dengan muridnya, namun tidak melanggar etika profesi. Tuturi Handayani, guru sebagai motivator untuk mendorong kinerja murid untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Pernahkah Anda dihadapkan pada situasi dilema etika? Sudah kuduga. Apa sih bedanya dilema etika dengan bujukan moral? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Disinilah pentingnya nilai dan peran guru penggerak yang sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kemauan diri untuk terus belajar secara mandiri, berkolaborasi bersama rekan sejawat, dan selalu mencoba berinovasi untuk menantang kekuatan diri, merenung dan merefleksi setiap kekuatan yang dimiliki akan menjadi bekal diri untuk mencapai keberpihakan kepada murid. Keputusan yang tepat tentu akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dalam mencapai arah dan tujuan pembelajaran. Berikut merupakan 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah, yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, halaman depan koran, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9.
meninjau, dan merefleksikan keputusan. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan teknik coaching. Coaching adalah suatu teknik bertanya dalam diri maupun terhadap orang lain untuk memunculkan potensi dan menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dalam pengambilan keputusan pada situasi dilema etika, terdapat 4 paradigma yang mungkin dapat terjadi. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yang dapat dipakai guru sebagai acuan dalam mengambil keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. Dan 3. Berpikir berbasis kepedulian. Dengan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip pengambilan keputusan, diharapkan guru mampu membawa murid ke dalam ekosistem pendidikan yang merdeka belajar. Belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh tantangan, memberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba menghasilkan sebuah karya, ikut berlomba dan menginspirasi dunia. Karena dengan begitu, maka niscaya berbahagialah mereka, karena ingin di saat itu pendidik itu hadir dan mereka punya banyak cerita, laksana, dan punya sejuta karya.